Kita akan membahas mengenai fundamental bahasa pemrograman C++. Isi videonya, variabel, tipe data, konstantan, array, input atau output pengguna, fungsi, scope variabel, lokal dan global, dan contoh aplikasi. Selanjutnya, yang pertama adalah variabel. Variabel merupakan tempat untuk menyimpan data dalam program. Nilai variabel dapat diubah selama program berjalan. Ciri-ciri variabel memiliki nama, memiliki tipe data, nilainya bisa berubah. Nah, contoh variabel seperti ini. Integer umur sama dengan 18, variabel bertipe integer. Float tinggi sama dengan 170,5, variabel bertipe float. String nama sama dengan Aldi, variabel bertipe string. Selanjutnya adalah tipe data. Tipe data menentukan jenis nilai yang bisa disimpan di variabel. Macam-macam tipe data dasar di C++. Yang pertama ada integer, ini bilangan bulat. Yang selanjutnya float, bilangan pecahan presisi rendah. Selanjutnya double, bilangan pecahan presisi tinggi. String, text, char, dan bold, true, and false. Selanjutnya ini merupakan contoh tipe data. Selanjutnya ada konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah selama program berjalan. Cara membuat konstanta di C++ ada dua cara, menggunakan const dan menggunakan defines. Ini contoh menggunakan const. Selanjutnya, keuntungan menggunakan konstanta. Yang pertama, mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Yang kedua, membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Yang ketiga, memudahkan maintenance. Jika perlu mengubah nilai, cukup di satu tempat. Ini contoh konstantan. Selanjutnya, array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristik array, yang pertama, elemen memiliki indeks mulai dari 0. Yang kedua, ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi array statis. Yang ketiga, menggunakan vektor untuk array dinamis. Ukuran dapat berubah. Keuntungan menggunakan konstantan, mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja. Maaf, ini yang tadi ya teman-teman. Selanjutnya, array. Ada macam array statis, yaitu deklarasi dan inisiasi. Ini dia contohnya, deklarasi tanpa inisialisasi. Yang kedua, menambahkan elemen. Ini yang selanjutnya, mengakses elemen. Yang terakhir, menampilkan array. Nah, selanjutnya yang B, vektor array dinamis. Deklarasinya seperti ini, menambahkan elemen. Ini contohnya. Selanjutnya mengakses elemen. Elemen pertama seperti ini, selanjutnya ini elemen kedua. Yang terakhir menampilkan vektor. Ini contoh kode array. Yang selanjutnya, input atau output pengguna. Input atau output memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard dan layar. Yang pertama, output atau code. Nah, ini contohnya. Yang B, input. Touch scene dan getLine. Scene untuk input sederhana digunakan untuk input tipe data dasar seperti integer, double, char, dan lain-lain. Berhenti membaca pada spasi atau new line. Contohnya integer age. Ini. Yang kedua adalah getLine untuk input string. Digunakan untuk input string yang mengandung spasi.
Yang kedua, membaca seluruh baris hingga new line. Ini contoh kodenya. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam modularitas kode, reusability, dapat digunakan kembali, memudahkan debugging, dan maintenance. Ya, A. Fungsi sederhana, tanpa parameter dan return. Nah, contohnya, yang B, fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil. Ini contohnya. Yang C, fungsi dengan return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return. Contohnya seperti ini, fungsi dengan parameter dan return. Yang D, fungsi dengan parameter dan return. Kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks. Jadi contohnya, kombinasi. Selanjutnya, jenis-jenis fungsi. Ada fungsi sederhana. Sebenarnya sama kayak tadi ya teman-teman, tapi ini dalam bentuk tabel. Contohnya ini. Oke. Nah, selanjutnya, scope variabel. Ada lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. A. Variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Yang kedua, hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Yang ketiga, hancur setelah fungsi berhasil dieksekusi. Yang B, variabel global. Dideklarasi di luar semua fungsi, dapat diakses di mana saja dan dalam program. Tetap ada selama program berjalan. Contoh kodenya. Global. Ini perbedaan variabel lokal dan global. Nah, sekian pemaparan materi. Langsung saja kita lanjut ke proyeknya. Nah, yang pertama mengenai materi variabel. Nah, itu kita sedang membuat kodenya. Nah, di sini dia sudah melakukan proses kalkulasinya. Kita mendapatkan area lingkaran dengan radius. Nanti untuk outputnya itu kita mendapatkan area lingkaran dengan radiusnya itu adalah 5 sebesar 78, bla 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 bla, dan untuk nilai konstantanya yaitu seperti yang sudah kita tetapkan pada awal yaitu 3,14159. Kemudian di sini adalah untuk array-nya. Di sini saya telah membuat array bernama number dengan di dalamnya ada 3 nilai yaitu 10, 20, 30. Kemudian di sini saya melakukan cetak menggunakan fungsi perulangan untuk mencetak elemen ataupun yang ada di dalam area itu sendiri. Di sini outputnya adalah 10, 20, dan 30. Di sini saya juga mendemonstrasikan untuk bagian vektor untuk area dinamis. Di sini saya sudah menginkludkan vektor, kemudian saya membuat elemen dengan nama name, kemudian saya menambahkan 3 elemen menggunakan fungsi pushback yang nilainya itu ada Alice, Bob, dan juga Charlie. Nah, di sini saya juga mencetaknya menggunakan perulangan dan hasil dari vektor elemen dalam area dinamis itu adalah sesuai ya, yaitu ada Alice, Bob, dan juga Carly. Langsung saja masuk ke bagian yang input si input user yaitu say in dan juga getLine. Di sini program meminta untuk memasukkan usia kita. Saya inputkan 19. Atau berapa? Nah, jadi di sini saya menggunakan fungsi sin untuk mendapatkan nilai bertipe data integer dengan user, sedangkan getLine bertipe data string, begitu ya. Sebagian fungsi sederhana. Nah, di sini terdapat fungsi dengan parameter dan juga return untuk menjumlahkan dan juga mengalikan dua angka. Di sini angkanya itu sudah ditetapkan 5 dan juga 7.
Nah, langsung di run, kita coba hasil penjumlahan sesuai, yaitu 5 tambah 7 hasilnya adalah 35. Di dalam fungsi bernama numbers ini saya menamai parameternya adalah A dan B. Sedangkan di fungsi main di sini saya membuat sebuah inisialisasi ataupun deklarasikan variabel X dan juga Y, yang dimana terus kemudian saya membuat variabel bernama sum, yaitu memanggil fungsi add numbers dengan nilai xy tadi yang sudah ditetapkan, yaitu 5 dan 7. Otomatis untuk hasil penjumlahannya adalah 12 dan hasil perkaliannya adalah 35. Selanjutnya di sini mengenai skop variabel yang ada variabel global dan juga lokal. Di sini terlihat bahwa saya sudah mendeklarasikan global value senilai 100 dan local value di sini adalah 50. Di sini untuk di program mainnya, di sini saya mengganti nilai dari local main itu variabel lokal dan mainnya menjadi 200. Kemudian di sini kita mencetak dengan fungsi out tadi global value dan local value-nya memanggil dari. Nah, di sini kan nilainya 200, otomatis local main-nya itu ini juga 200. Selanjutnya di sini saya juga menjelaskan mengenai namespace yang ada di dalam bahasa C++. Selanjutnya tadi kan dalam beberapa baris kode di atas itu ada using namespace tsd. Nah, di sini saya akan berusaha menjelaskan secara singkat saja. Untuk namespace itu adalah cara untuk mengelompokkan nama baik itu fungsi, variabel, kelas agar tidak bentrok dengan nama lahir. Misalkan teman-teman tidak menggunakan using namespace std pada atas baris kode, teman-teman akan kesusahan harus menggantikan std2 cout, sedangkan tadi kan langsung cout dan lain-lain. Nah, untuk contoh pengulangan using namespace std biasanya itu di atas fungsi mainnya. Sebelum fungsi main harus ada using namespace. Jadi misalnya ada input stream input vector. Nah, baru dia using namespace. Nah, seperti yang kita tahu, tidak menggunakan namespace std using get std, kita harus menyatakan fungsi std itu manual, yaitu std.2.2 code, sedangkan kita menggunakan std langsung saja cout hello dan airline gitu. Nah, kita juga bisa menuliskannya dengan alias namespace, yaitu sebagai alternatif praktis dibanding kita menulis std titik menerus. Kita bisa memberi aliasnya juga. Di sini misalnya namespace ayo sama dengan std, berarti std ini kita aliaskan atau kita ubah menjadi jadi lebih simpan gitu aja, simple. Biasanya using namespace std itu digunakan saat program kecil, saat kita melakukan pembelajaran. Kelebihannya itu dia lebih singkat dan kekurangannya bisa bentrok dengan variabel yang lain, ada terhadap potensi konflik nama. Kemudian jika metode cout langsung, biasanya itu dia digunakan dalam proyek besar ataupun library yang lainnya. Kelebihannya itu dia aman dan lebih terkontrol. Kekurangannya itu kita harus mengetikkan atau menulis dengan effort yang lebih panjang. Nah, sedangkan untuk alias nest seperti tadi kita aliaskan sebagai std-nya biasanya digunakan untuk proyek-proyek sedang saja. Kelebihannya itu singkat dan juga aman. Untuk kekurangannya membuat alias tambahan. Nah, jadi kesimpulannya bisa dibilang using namespace tadi itu adalah wadah untuk semua fitur standar C++. Nah, kita lanjutkan saja ke demonstrasinya. Di sini saya telah membuat program untuk konversi suhu dalam bahasa pemrograman C++. Langsung saja di sini saya membuat dua fungsi bernama tumfah yang di dalam terdapat parameter C bertipe data double, kemudian juga fungsi dengan nama
2 Celsius dengan parameter F bertipe data double. Ini untuk rumusnya sesuai yang telah saya sampaikan, dan ini adalah fungsi mainnya. Nah, langsung saja kita coba run. Outputnya di sini kita terdapat dua pilihan. Kita ingin mengkonversi Celsius ke Fahrenheit ataupun sebaliknya Fahrenheit ke Celsius. Saya akan mengkonversi Celsius ke Fahrenheit. Misalkan saya menginputkan suhu Celsiusnya itu ada 33, langsung dia mengkonversi ke dalam Fahrenheit senilai 91,4. Di sini saya coba sekali lagi. Itu pilihan kedua. Ketika akan mengkonversi Fahrenheit ke Celsius, dalam Fahrenheit misalkan kita balikan angka yang tadi yaitu 114, otomatis hasilnya sama Celsius yaitu nilainya 33. Begitu teman-teman. Di sini kita juga menggunakan kondisional ya. Jika pilihannya 1, maka kita akan mengkonversi Celsius ke Fahrenheit. Otomatis program akan meminta kita suhu dalam Celsius dan akan dimasukkan ke dalam variabel bernama Celsius. Untuk nilai dari Fahrenheit-nya itu sendiri, kita memanggil fungsi bernama Fahrenheit dengan nilai Celsius yang kita inputkan. Begitu jika user memiliki angka 2 yaitu, maka dia akan mengkonversi Fahrenheit ke Celsius. Lanjut, yang terakhir di sini adalah terdapat latihan kalkulator sederhana. Di sini telah membuat dua variabel bernama A dan juga B bertipe data double, dan juga terdapat variabel bernama OP atau saya singkat sebagai operator bertipe data scar. Begitu teman-teman. Nah, di sini saya mencoba untuk mengimplementasikan pengkondisian yang lain. Jadi di Bush itu juga kita bisa menggunakan switch case. Sebelumnya kita itu mengenal FL saja conditional. Di sini kita bisa menggunakan switch. Nah, switchnya itu kita melihat dari nilai apa, yaitu kita melihat dari nilai OP. Misal case ataupun kasusnya kita menginputkan adalah simbol plus, maka dia akan mengeksekusi penjumlahan. Untuk main akan mengeksekusi pengurangan, untuk kali untuk perkalian, dan untuk pembagian akan melakukan eksekusi pembagian. Di dalam case yang pembagian ini saya juga menambahkan validasi yang dimana B ataupun nilai kedua yang sebagai penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, dikarenakan memang aturannya dalam aturan pembagian penyebutan itu tidak boleh 0, hasilnya tidak akan terdefinisi. Langsung saja kita coba run. Hasil outputnya akan menyuruh menginputkan angka 10. Di sini kita disuruh memilih operator. Misalnya saya ingin operator penjumlahan. Untuk angka keduanya, misalnya saya ingin mengisi 20, otomatis hasilnya nanti harusnya 30, 10 tambah 20. Nah, hasilnya harusnya 30 ya teman-teman. Nah, begitu dia untuk pembacaan kita dalam bahasa pemrograman plus, mulai dari variabel hingga tadi dari contoh kasus ataupun implementasi, yaitu konversi suhu dan juga kalkulator sederhana.